IFA ini tidak bisa dia hanya berdiri sendiri. Setelah IFA, kalau memang ditemukan tanda-tanda yang seperti yang di sini, ada menuju ke arah positif kanker serviks, artinya dia harus dilakukan biopsi. Jadi harus dikirim gitu. Biopsi kalau di tempat kita tidak bisa melakukan biopsi, kita harus mengirim ke laboratorium yang memang bisa melakukan biopsi untuk kanker serviks. Kan diperiksa jaringannya. Iya Bu, begitu. Nah, untuk IFA ini kan pemeriksaan sederhana. Nah, beda dengan pap smear. Kalau pap smear itu tidak bisa hari itu juga langsung dapat hasilnya. Kalau pap smear dia biasanya kita mengirimkan sampel, kita ngambil sama prosedurnya, cuman kita ambil cairan serviks, terus kita kirim ke sana ke laboratorium, hasilnya bisa sampai dengan 1 minggu. Itu untuk pap smear. Tetapi kalau IFA kita langsung lakukan hari ini, langsung hasilnya pun langsung kelihatan. Nah, untuk IFA kayak gini, ini adalah contoh-contoh. Ini namanya atlas IFA. Atlas IFA ini biasanya digunakan untuk menjadi patokan pada saat kita melakukan pemeriksaan IFA. Tuh. Ini kalau porsionya normal. Kalau dia biasanya terpasang IUD, terus ada polip, ya seperti ini. Terus ada infeksi. Ini ada itu yang putih-putih apa? Ini infeksi karena keputihan yang berlebihan. Infeksi. Akhirnya karena infeksi bisa jadi ini nanah. Kalau ini keputihan. Nah, kalau info positif ya begini tanda-tanda menuju ke arah CA nih, agak bengkak dan kayak luka. Ini masih mulus nih, masih belum pernah melakukan melahirkan. Malu. Multipara. Ini yang ada mukusnya. Biasanya kalau ada keputihan ada di samping-samping sininya nih. Sampai sebanyak ini nih ada yang begitu. Jadi kayak susu kental manis di dalam sini. Iya, susu kental manis. Itu melekat banget apa? Bisa copot Bu kalau disentuh? Atau kan cair. Bukan kotak. Bisa. Biasanya kalau kita mau melakukan IFA atau pap smear ada keputihan kita bersihin dulu. Tetapi kalau kita mau IFA nggak boleh kita pakein betadine dulu sebelum kita menghapus pakai si asam asetat. Nanti kalau sudah baru kita bersih. Tapi kalau main keputihannya berlebihan, itu kita ya bersihin juga gitu. Karena gairnya samping-samping ini. Ibu kan kemarin kan katanya kan ada yang keputihan di dalam gitu Bu. Nah, Itu kan bisa kayak gitu ya Bu berarti ya Bu? ada apa? Keputihan di dalam yang nggak keluar. Berarti kan bisa infeksi kayak gitu ya Bu? Iya. Cara ngatasinnya biar tahu kalau itu keputihan di dalam kayak gimana Bu? Atau kelihatan itu keputihan atau bukan? Atau keputihan memang keluarnya dari dalam? Atau ngebersihinnya di sini aja nak? Di luarnya aja nggak mungkin kita korok-korok sampai ke dalam. Tuh dalamnya IUD-nya kelihatan kan? Iya Bu. Iya Bu. Nah, ada IUD-nya, ini batang IUD-nya. Ini kalau ada polip tuh kayak gini nih. Gitu. Terus jangan ya. Ini ektopi. Bukan ektopi maksudnya itu. Bukan KNT, bukan kehamilan ektopi. Ini kayaknya luka deh. Ini luka nih. Terus dia nih infeksi kandidiasis yang kayak kalau laki-laki itu apa sih namanya penyakit kelamin itu gonore ya gitu kan keluarnya putih tuh Iya. Gini. Tapi ini di dalam liang vagina tuh begini kelihatan fosilnya tuh pas kita ngebuka begini kelihatan gitu ini begini pokoknya ada kelainan nih infeksinya nih. Nah kalau ini positif kelihatan jadi kayak apa ya kayak bengkak kayak isi air kayak gimana gitu ya kan. Ini lihat ini udah bentuknya aja udah beda nih.
apalagi yang banget ya, ini Bu. lari ke sini tambah parah. Nih kanker serviks tuh ini. Oh. Itu yang harus diangkat gitu kan ya, Bu? Iya, harus Rahim ya? diangkat. Dan kalau untuk kanker serviks sendiri, biasanya memang terjadi pada wanita-wanita yang dia di pertengahan menopause, begitu kan? Biasanya seringnya banyak kan begitu. Sudah tidak menstruasi, udah lama kan orang mau menopause kan biasanya tandanya sudah berhenti menstruasi. Tiba-tiba dia terjadi perdarahan. Terus nggak berhenti beberapa bulan, jadi dia harus dilakukan pemeriksaan lanjut gitu. Dan biasanya dengan orang-orang yang sudah positif PA septik, bau darahnya itu beda dengan orang menstruasi. Beda, dari jauh aja kita udah kayak nyium bau darah, tapi darah itu enggak. Ada yang bau banget, karena kalau ada yang itu yang bisa jadi bercampur sama anak kan, sampai ke ruangan di sini ya bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Itulah kanker serviks. Ya, berarti itu yang infeksi itu belum termasuk infeksi positif? Belum. Yang paling infeksi itu sudah obat. Pakai obatnya. Makanya pada saat kita mau pap smear juga tidak bisa dilakukan pada orang-orang yang sedang infeksi. IVA juga tidak bisa. Kalau kita melihat pap smear itu ada tanda-tanda infeksi, kita tidak boleh melakukan IVA. Jadi dia harus disembuhkan terlebih dahulu, lalu nanti diperiksa lagi. Begitu. Orang mau pap smear pun begitu, karena dia pasti akan menyebabkan hasilnya itu rancu, mau ke arah kanker serviks pasti, karena dia sedang dalam kondisi infeksi. Sedangkan infeksi sendiri kalau dia dikasih penanganan yang benar, dikasih minum obat-obatan yang sesuai dengan anjuran dokter, dia akan bersih juga gitu. Dan perilaku kurva hygiene-nya benar. Setiap kita tindakan pasti kita akan melakukan informed consent. Kita menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan, menjelaskan tujuannya. Kecuali memang kita sudah ada janji dengan pasiennya, ya sudah, kita prosedur pelaksanaannya seperti apa. Nanti ibu prosesinya tiduran, kakinya diangkat, terus mungkin waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit gitu kan. Terus udah gitu harus dibersihkan terlebih dahulu. Nanti saya masukkan alat ke dalam vagina ibu atau dalam alat kelamin ibu. Nanti mungkin rasanya kurang nyaman gitu, bisa dijelasin seperti itu. Terus kita siapin alatnya, ibunya ke kamar mandi gitu kan. Balik lagi sama prosedurnya, prosedur awalnya dengan kita mau melakukan pemasangan IUD gitu, pakai lampu sorot. Ada lampu sorotnya itu jangan lupa. Kalau pasiennya sudah naik ke sini, lampu sorotnya diarahkan, dibuka semua alat-alatnya, disiapin alat-alat yang memang mau kalian gunakan. Jangan sampai kita udah pakai sarung tangan, pakai sarung tangan, terus masih mau buka alat-alat dan segala macam. Mudah-mudahan alatnya sudah lengkap. Bengkok, biasanya bengkok sih lebih enak di sini. Tetap ya, kalau sama pasien harus dijaga privasinya, jadi ditutupin atasnya pasien. Terus asam asetatnya itu kan tidak digunakan semua satu tempat, biasanya dia yang ukurannya berapa ya, berapa mili segini gitu, gede. Terus kita tuang aja sedikit dan baunya menyengat. Hati-hati megang asam asetat itu gatal. Gatal pokoknya. Kalau bisa pada saat nuang tuh jangan sampai jatuh-jatuh. Gitu. Kalau bisa memang pada saat mau nyiapin alatnya ini sudah dituang dari belakang. Ya, di belakang, terus kita pakai sarung tangan bersih. Kita tuang ke dalam kom. Gitu. Dan dalam komnya jangan banyak-banyak. Nah, habis itu setelah semuanya siap, klorin memang harus selalu disiapkan. Jangan lupa nih klorin. Ya benar, ini bak klorin. Boleh yang satu siapin 2 bak klorin, bak PTT. Kalau persalinan ya begitu ya. Iya, Bu. Kalau ini klorin aja nggak apa-apa. Terus setelah itu alatnya oke, sudah lengkap. Terus kita juga cuci tangan. Jangan lupa cuci tangannya dengan
ini 66. 66. Mana lagi? Mengunci. Udah, setelah itu baru kita kalau bisa cuci tangannya tidak pakai hand sanitizer, tapi cuci tangan di air yang mengalir. Beneran pakai sabun, gitu ya? Iya, Bu. Udah, kita pakai sabun. Apa steril? Steril dong. Steril. Kan mau masukin apa? Iya, itu. Mas, dulu di dalam. Kalau dulu kami di puskesmas itu untuk bikin sarung tangan itu udah bukan sarung tangan yang dibungkus-bungkus. Jadi sarung tangan yang di box. Habis kita keluarin dari box tuh kita dimasukin ke dalam kayak gini. Hidup. Terus kita steril. Oh iya. Memang kalau mau steril sarung tangan kita nggak boleh sarung tangan masukin dalam sini, yang ada meleleh semua. Jadi harus masukin ke dalam kain, kita tutup, terus kita masukin. Itu sarung tangan steril kami begitu dulu. Terus kalau nggak pakai tromol, kan ada tromol tuh yang bulat, ya kita pakai itu. Mungkin kalau yang SMK mungkin di SMK ada. Iya, iya. Kayak rantang. Iya betul. Sebelum di tromol itu kita masukin ini dulu alasnya, terus masukin sarung tangan di dalam situ, terus kita tutup. Jadi setiap mau ada tindakan ambil di tromol pakai korentang, terus kita masukin ke sini satu-satu sesuai kebutuhan. Begitu, itu lebih gampang. Terus kalau kami juga dulu diajarin cara bikin sarung tangan, kasa, kapas, dan segala macam. Jadi kalau dinas nggak ada yang namanya tidur malam-malam, bikin kasa, bikin kapas. Kapasnya yang gulungan kiloan, bisa semalam itu habis 1 kilo lebih. Kalau mahasiswa yang prakteknya banyak pasti. Cuman makanya herannya kalau sekarang anak-anak sekarang kan nggak bisa pakai kasa, pakai kapas, karena kalau di lapangan jarang suruh bikin itu. Karena kapas pun sekarang udah beli, udah ada yang sudah Berbentuk. jadi DTT. Terus kasanya juga udah jadi, gitu kan. Cuman kalau pakai kasa-kasa itu kita sayang buang-buang uang gitu. Karena kan dengan seisi kasa itu yang isi 10 dipakai-pakai kan sayang ya. Kalau kita pakai yang gulungan, yang meteran itu lebih efisien. Cuman kita perlu steril, nanti masukin ke tromol-tromol terus kita steril barangnya. Biasanya begitu. Jadi kalau memang di sini ada kasa-kasa yang kita harus gunting-gunting, mending pakai itu aja kasanya. Lebih bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau yang kasa steril itu nggak sesuai kebutuhan kita karena terlalu kecil-kecil. Iya. Nah, kalau kita sudah, kita pakaiin. Kalau dia masih mulipara ataupun dia anaknya baru 1, biasanya pakainya yang kecil. Ya. Iya, Bu. Kalau orang-orang, saya mau nanya nih, kalau orang yang sudah menikah tapi belum pernah melahirkan, boleh bawa vaksin nggak? Boleh. Berapa lama setelah menikah? Minimal 1 tahun. Ya, karena dia sudah aktif berhubungan seksual. Ini dilakukan pada orang yang aktif berhubungan seksual, tidak hanya pada orang yang sudah pernah melahirkan. Jadi kalau sudah aktif berhubungan seksual, kalau mau memang harus melakukan IVA atau vaksin. Itu ya. Oke, kita ambil. Ibu, maaf Bu, maju Bu, dikit Bu. Nah, terus kita yang ada dari tadi langsung sorot. Udah begini, kita ngapain? Kita lihat ada keputihan atau tidak. Kalau ada keputihan kita bersihin aja sedikit pinggir-pinggirnya. Ada, tapi nggak boleh dibersihin pakai betadine. Nggak boleh. Terus ini celupin ke sini. Kalau ada yang kelewat, bilang ya Fit. Ada yang kelewat nggak Fit? Terus ini masuk tanpa menyentuh kanan kiri, begitu ya. Lurus maksudnya sih. Harus nih. Kalau
Kalau bisa sih langsung itu datangnya dari belakang kita, jadi biar kelihatan. Terus kita usap. Berapa lama, Fir? 60 detik. Nih, mengitari. Nyangkut tadi. Apa? Buka. Jadi kita ini yang diusap. Udah. Pokoknya semua kena dulu, terus udah kita tunggu. Terus kita lihat reaksinya. Setelah kita ini kan sebenarnya nyangkut di sini ya. Kita lihat reaksinya disesuaikan sama gambar. Itu gunanya ngebanding. Iya, memang harus ada. Ini di meja aja. Kalau nggak di meja biasanya ditempel di tembok. Terus kelihatan, terus ternyata hasilnya apa? Normal kah? Apakah kelihatan? Ya, gitu ya. Lihat dari porsinya itu. Dilihat porsionya. Makanya ini yang ditampilin, HP-nya. Yang ditampilin di sini cuma depan porsi aja. Mulut rahimnya doang yang kelihatan. Jadi ini fungsinya untuk membandingkan. Setelah itu sudah seperti prosedur seperti kita memasukkan, kita lepas lagi. Kalau memang kita orangnya ini boleh dibersihin, ya boleh dibersihin lagi. Pakai ini. Kalau selesainya mau dibersihin pakai betadine juga sebenarnya nggak apa-apa, cuman kan nggak ada luka juga. Iya, Ngapain, paling bekas asam asetatnya aja kita bersihin. Itu perih nggak, Bu? Nggak tahu. Itu nggak akan gatal kan, Bu, ke dalam? Ya, gatel apa gimana gitu Kalau reaksinya? kalau sampai saat ini sih sepertinya memang tidak. Cuman pas mau kita ngusapnya itu nggak bisa kenceng-kenceng atau sakit. Iya. Kita di VT kan dipegang sakit, apalagi Iya. kita pakainya inian. Terus kita beginiin, atau mungkin sakit, makanya harus pelan-pelan. Gitu. Terus udah ada apa lagi, Ber? Tutup, terus kita keluarin. Kita taruh dulu di sini, pastikan kita benar-benar mau selesai. Kalau kita udah benar-benar mau selesai, baru kita masukkan semuanya ke sini. Ini buang ke infeksius, ya. Sebelum kita ini sarung tangan, buka sarung tangan, buang ke sampah infeksius, gitu. Terus udah gitu, baru lapihkan dengan cara sarung tangannya tadi kan sebelum kita pegang semuanya cuci tangan dulu di klorin, ya, karena kan takutnya ada bakteri dan segala macam. Itu baru kita masukkan, terus kita buka sarung tangannya secara terbalik, buang ke sampah infeksius, baru kita rapihkan. Kalau alat-alat yang tidak terkena cairan-cairan vagina, darah, pus, atau nanah, ataupun keringat dan segala macam, kalau bisa sarung tangannya berbeda dengan ini. Jadi pakai sarung tangan baru lagi aja, biar dia tidak terkontaminasi alat-alat mejanya segala macam. Biasanya setelah tindakan juga dilakukan aseptik, desinfektan area ini. Jadi meja-mejanya pun disemprot-semprot alkohol biasanya begitu. Nah, setelah kita selesai, baru kita kasih tahu ibunya, ibu, prosedurnya sudah dilakukan dan hasil pemeriksaannya bagus ya, Bu, ya. Terus kita kasih tahu ibu tadi bentuk porsinya seperti yang mana. Tadi yang ini ya, Bu, ya, bagus ya, masih tidak ada tanda-tanda infeksi, terus tidak ada tanda-tanda menuju ke kanker serviks. Jadi untuk saat ini harusnya nggak ngomong gitu. Jadi hasil pemeriksaannya bagus ya, gitu. Terus udah selesai, ibunya boleh duduk, baru kita lakukan kalau ibunya ada mau melakukan umpan balik. Kalau ibunya ada yang mau nanya, boleh silakan. Tetapi apabila ada hasil positif di situ ada kan, kalau ada hasil positif, biasanya kita anjurkan untuk melakukan biopsi. Gitu. Kalau biopsi, kalau kita tidak melakukan, ya kita tidak mungkin melakukan itu sih. Biopsi bisa di laboratorium. Kita rujuk, kita bikin surat rujukan, terus ibu
mobilnya suruh kemana, terus melakukan pemeriksaan apa. Udah begitu. Konseling Fungsinya untuk cairan sama asetat itu untuk apa sih Bu? apa? Cairan asetatnya itu untuk kayak nginin porsinya gitu. Iya, untuk melihat. Jadi Oke. bukan memancing ya. Bahasanya memancing. Mancing. Pancing mania, Dengan mantap. asam asetat itu mungkin ya, kalau sampai saat ini saya juga belum tahu pasti. Sepertinya untuk asam asetat itu akan melihat reaksi dari si porsio ini setelah dihapus menggunakan asam asetat. Kandungan di dalam asetatnya itu bisa memancing lagi dong, memancing. Ngomongnya mancing. Bahasanya apa ya? Menimbulkan Apa ya? Iya, pokoknya intinya dia akan melihat reaksi lah yang ada di sini gitu. Dengan bertemu si asetat dengan tanda-tanda kanker cervix ini akan memperlihatkan tanda gejalanya, tanda-tanda gejala. atau nanti kita bisa baca lagi, saya juga harus baca lagi berarti Iya, Bu. untuk apa itu asam asetat.